Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang para sobat diklat. Hari ini sangat istimewa karena pertama ini podcast perdana dari UPT Balai Diklat KKP Jember. Warung kopi yaitu kumpulan obrolan podcast berisi. Harusnya ada kopinya dong, Iya, Pak. nanti ya untuk next lah ya. Oh, boleh. Ini perdana. Dan kedua, yang bikin istimewanya lagi, kita sudah di tayangan perdana ini kita langsung mendatangkan loh. Langsung yang istimewa juga, mungkin nih yang teman-teman atau para sobat diklat yang lagi mengikuti pelatihan secara daring di UPT juga udah kenal beliau ini. Nanti akan saya sapa juga siapa beliau dan apa aja nih kesibukannya sekarang dan lagi ngapain aja nih, kemudian lagi apa ada acara apa di Balai Diklat ini. Kita langsung sambut ya Mbak Siap. Ayu Sajida. Monggo perkenalkan diri Mbak Ayu Sajida. Ya, terima kasih Mbak Novi. Tadi kan Mbak langsung mengenalkan saya tanpa mengenalkan diri Oh sendiri dong. iya. Itu kan sudah lama sedikit menghilang dari peredaran. Nah, siapa tahu ada yang lupa gitu ya Mbak Novi. Tapi kayaknya nggak lupa sih sama Mbak Novi yang kecil-kecil cabai rawit gitu. Kita nggak apa-apa ya Mbak. Kecil tetap harus cabai rawit. Selamat pagi menjelang siang semuanya, Sobat Diklat KKP Jember. Nama saya Ayu, penyuluh KB ahli pertama dari Kabupaten Jember. Kebetulan hari ini lagi ada ini ya Mbak ya, pengisian survei untuk peningkatan atau analisis kebutuhan jabatan seperti itulah ya dari Litbang ya, Ya, dari dari Litbang, dari Puslitbang, Pusdiklat, Litbang, lalu juga berbarengan dengan podcast pertama nih setelah mungkin ada beberapa waktu vakum atau memang lagi dibenerin alat-alatnya dan sebagainya. Hari ini sudah mulai bisa dipergunakan kembali dan lagi lowong juga kebetulan. Alhamdulillah bersedialah hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Novi dan teman-teman di Balai Diklat KKB Kabupaten Jember. Terima kasih ya kehadirannya Mbak Ayu. Sama-sama. Waktunya kami culik dulu di sini sebelum kembali ke lapangan. Nah, aku mau tanya nih Mbak Ayu, mungkin langsung aja karena Boleh, juga boleh. waktu Mbak Ayu terbatas. Pertama nih lagi sibuk apa nih di lapangan? Atau kalau Mbak Ayu sendiri kan sekarang lagi sibuk mengisi pelatihan TPPS Iya, ya. Nah, betul. mungkin nanti bisa diceritakan apa itu juga TPPS, pelatihan TPPS itu buat siapa, kemudian lagi sibuk apa aja di lapangan ini program-programnya gitu. Siap, saya coba jawab dari lapangan dulu ya Mbak ya. Berita dari lapangan, itu ceritanya. Jadi kalau di lapangan kebetulan saya itu penyuluh untuk Kecamatan Wuluan, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Wuluan tuh di mana? Jember sebelah mana? Jember sebelah selatan. Jadi kalau Jember itu terkenal dengan suatu pantai yang Papuma itu, nah Wuluan tuh kecamatan sebelah dari kecamatan yang ada Papumanya itu. Jadi memang daerah selatan, teman-teman semuanya. Dan kebetulan di lapangan sekarang ini lagi in-innya PK24. Pemutahiran pendataan keluarga 2024. Kebetulan kecamatan saya jadi salah satu kecamatan sampling untuk PK24 sekaligus sampling buat ECDI. Jadi yang ECDI yang untuk Early Childhood Development itu, jadi memang khusus yang PK24 ini ada segmen khusus gitu ya Bapak Ibu sekalian, segmen khusus untuk survei atau penelitian terkait dengan tumbuh kembang balita dan balita. Jadi yang dari semua kabupaten kota tidak semuanya, mungkin satu kabupaten hanya 2 kecamatan yang jadi sampling SCDI dan ini masih ongoing dari 20 Agustus kemarin sampai 22 September pendataan untuk SCDI-nya. Jadi saya selaku manajer pengelola juga apa namanya supervisor teman-teman di manajer data, supervisor dan juga para pendata di SCDI. Alhamdulillah yang PK24 kemarin sudah 100% semuanya pendataannya. Itu mungkin kabar dari lapangan, Mbak. Sama sekarang juga lagi rame-ramenya penyaluran ayam melur. Nah, ayam dan telur. Jadi bantuan ayam dan telur itu kan berasal dari pemanfaatan data KRS, data keluarga risiko stunting, artinya keluarga-keluarga yang ada baduta di situ, ada balita atau mungkin ada ibu hamil dan lain sebagainya yang memang kurang mampu atau memang pantas untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, inilah disalurkan sekarang-sekarang ini gitu. Mulai pekan ini gitu. Ayam dan telur untuk satu keluarga. Itu mungkin kalau dari lapangan Oke, gitu. kalau di luar itu kesibukannya Oh Mbak Ayu. iya, tadi sudah dimention sedikit. Lagi bergabung nih sama teman-teman pengelola di Balai Diklat BKKBN Jember karena sedang melaksanakan pelatihan daring ya Mbak ya untuk TPPS
tim percepatan penurunan stunting di level kecamatan. Karena sebelumnya di eh, di level kabupaten mungkin sudah pernah ada atau memang dirasa kurang sampai ke tingkat kecamatan atau sampai desa, makanya pelatihan ini diperlukan. Saat itu TOF-nya itu dilaksanakan di Balai BKKB, Balai Diklat Malang, dan alhamdulillah sesi pengajarannya kami ikut di pengelolaannya Balai Diklat KKP Jember. Dan hari ini sudah angkatan keberapa ya? 11 tahun. 11 ya. Berarti nanti saya tinggal satu lagi, angkatan 13 kalau tidak salah, itu nanti akan mengajar Bapak dan Ibu Camat dan juga teman-teman penyuluh. Kurang paham saya kabupatennya lupa Mbak, karena kan lupa ya banyak Ya, kabupaten Nganjuk. biasanya nanti oh Nganjuk atau nanti biasanya di reminder sih Ya. dari teman-teman itu mungkin Mbak. Nah, kalau dengar dari ceritanya Mbak Ayu ini memang kesibukannya luar biasa ya. Di lapangan, kemudian selain di lapangan juga masih ada lagi program yang lain harus Iya. dipegang gitu kan, atau harus ikut diayai gitu kan. Nah, untuk Mbak Ayu sendiri nih, jadi apa sih sebenarnya potensi yang harus, kan kalau kita lihat kayak penyuluh KB sering apa ya dibilang sebagai garda depan gitu kan Hmm, dari program Bangga Kencana. Nah, ya. potensi apa aja nih sebenarnya yang harus dimiliki penyuluh KB kalau menurut Mbak Ayu? Oke. Sebenarnya kalau berbicara potensi, Hmm. kalau saya boleh mengutip gitu ya Mbak Novi ya, baru kayaknya bulan Juli, akhir bulan Juli lalu itu, alhamdulillah dapat kesempatan tuh kami pergi ke Jakarta saat itu untuk mengikuti pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Oke. Penyuluh KB yang pertama. Jadi Oh, lumayan menjadi bagian dari sejarah sih IPKB. IPKB Indonesia itu mengadakan pertemuan ilmiah tahunan yang pertama saat itu. Mungkin proses awalnya ya seperti seperti conference atau seperti pertemuan ilmiah pada biasanya kita mengirim tulisan dan lain sebagainya yang apa ya istilahnya relevan ya. dengan Bangga Kencana dan lain sebagainya itu dikirim, diseleksi dengan reviewer dan lain sebagainya yang dimiliki oleh tim IPKB. Dan itu alhamdulillah lulus dan dipanggil untuk paparan di Jakarta kemarin. Dan alhamdulillah juga dapat support yang sangat besar baik dari Bapak Kepala langsung dan juga Bapak Deputi Admin saat itu. Jadi memang beliau-beliau diberikan waktu untuk membuka acara ini dan jadi keynote speak gitulah ya, speakers. Dan pesannya Pak Hasto ini yang saya ingat ya teman-teman, dan mungkin saya harus perlu sampaikan, tularkan ke Ya. teman-teman penyuluh yang lain. Kalau jadi penyuluh KB itu kalau bisa sekarang itu fokusnya atau sudut pandangnya jangan hanya terkotak-kotak di wilayah binaan saja. Oh, Nah, itu pesan dari Pak Hasto. Misalnya kita punya masa kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Bayangkan kalau Bapak Ibu semuanya hanya berpikirnya fokus di desoku tok, kelurahanku aja, kecamatan dan kabupaten aja. Mau kapan kita menjadi penyuluh KB yang berwawasan global, intinya kayak gitu. Mau kapan kita sadar dengan perkembangan atau dinamisme yang terjadi di luar sana. Makanya beliau sangat mendukung dengan adanya PIT tersebut, pertemuan ilmiah tahunan, karena kalau PIT itu kan apa ya, bisa atmosfer kayak keilmuannya, saintifisnya itu kontribusinya juga bisa lebih luas betul, dan gitu. itu juga linsek gitu Mbak. Ya, Gak mesti hanya dari penyuluh KB, bisa dari organisasi profesi yang ya. lain atau Dari memang dari tenaga kesehatan peneliti, juga bisa dari ya. kesehatan juga. Dan itu kita mencoba apa ya, bangun dari sistem atau dari keadaan kondisi zona nyaman kita. Jadi kita dipaksa untuk oh ternyata kalau di Sumatera problemnya Kayak seperti gitu. ini. Oh ternyata di DIY ada inovasi seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu harus sudah mulai apa ya ditanamkan, dan kira-kira yang mana yang bisa diadaptasi Adaptasi. Ya. sedikit-sedikit untuk di wilayah kita. Jadi keseragaman atau kemajuan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain khususnya terkait Bangga Kencana itu juga bisa diterapkan di wilayah kita gitu. Kalau ini Mbak Ayu, kan itu tadi secara berarti kita mungkin ya Bapak Ibu atau para sobat diklat nih yang berprofesi sebagai penyuluh KB, berarti kan pesannya harus lebih berpikir secara global atau apa ya, mengembangkan diri Ya, lah ya betul. untuk berinovasi, tapi dengan juga berkacamata dari wilayah lain yang sudah berhasil mungkin atau mempunyai masalah yang sama gitu Ya, ya. betul, betul, Nah, betul. kalau untuk apa ya skill sendiri nih Mbak Ayu, sebagai Oke. Mbak Ayu sebagai penyuluh KB sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan, atau bagi nanti mungkin kan ini baru saja nih pendaftaran ASN ya Oh iya, PNS siap, gitu siap, kan, siap. yang bagi teman-teman atau para sobat diklat yang lagi atau mendaftar sebagai formasi penyuluh KB nih, sebenarnya ini tipsnya buat dari Mbak Ayu atau potensi apa aja yang harus digali nih untuk Oke. sebagai penyuluh KB.
Kalau misalnya memang berfokus atau mau memang mencoba di formasi penyuluh KB, jadi teman-teman sobat Balai Diklat semuanya itu kalau penyuluh itu kan memang ada berbagai kompetensi yang harus kita miliki, yang harus kita pegang gitu selama di lapangan, Mbak. Mungkin dari sisi manajerial, habis itu teknik, dan juga sosiokultural itu adalah tiga hal yang mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dipegang terus selama di lapangan, gitu teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Kenapa Mbak kalau harus manajerial gitu? Karena kalau kita berbicara rasio jumlah penyuluh KB yang ada sekarang ya di mana-mana saya rasa sama kekurangan gitu ya dengan jumlah masyarakat yang ada di desa itu rasionya sangat kurang, sangat tidak ideal ibaratnya. Sehingga kalau kita tidak mempunyai sisi manajerial yang baik dalam mengelola apa yang namanya IMP, institusi masyarakat perkotaan atau pedesaan, yang kita punya teman-teman ibu-ibu kita PPKBD dan sub PPKBD dan mungkin sekarang kita juga dibantu dengan TPK, itu kita tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan dari program yang ada. Karena bayangkan sendiri misalnya megang 10 Ya, desa satu hari ya kalau misalnya lagi mau bagi surat atau undangan ya hanya udah keliling selesai 10 sendiri ya. desa nggak selesai apa koordinasinya nggak selesai habis gitu maksud kita mengadvokasi juga tidak Ya, bisa tidak sampai gitu kepada pemegang apa namanya wewenang di wilayah dan lain sebagainya makanya itu tadi manajerial bagaimana kita mendekati orang bagaimana kita meminta bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama yang ibaratnya jadi key persons gitu di wilayah tersebut itu sangat harus dimiliki gitu sama calon penyuluh KB gitu. Teknikal ya juga seperti apa ya, taktis dan juga pekerjaan sehari-hari kita sudah mulai beralih gitu ya, mulai paperless dari kertas-kertas laporan dan sebagainya semuanya sudah di apa namanya diaplikasikan atau di digitalisasi provide ya. dengan digital sistem informasi keluarga dan lain sebagainya termasuk aplikasi-aplikasi yang sudah di provide oleh BKKBN itu sudah harus cepat berkembang ke sana. Dulu kayaknya saya nggak ada kayak gitu. Ya dulu seperti itu. Tapi kalau memang kita setel nyaman dengan kondisi itu ya sampai kapan kita mau jadi penyuluh yang bisa melesat mengikuti perkembangan zaman seperti itu maksudnya. Makanya kalau harus melek teknologi harus juga sudah menyadari bahwa teknologi dan digitalisasi itu penting dan akan jadi bagian dari keseharian kita semua dalam menyapa masyarakat yang nggak mesti setiap hari kita bisa ketemu langsung. Nah, kita opsinya atau solusi lainnya kita bisa memanfaatkan sosial Media. media. Itu tekniknya mungkin kalau sosial kemasyarakatan ya balik lagi kita di mana kaki berpijak di situlah langit dijunjung apa gimana ya. Intinya seperti itu dimanapun kita berada, kita ya harus slumun-slumun, kulon-nuwun mengikuti adat yang berlaku di wilayah tersebut dan ya seperti itulah teman-teman sosial budaya itu pasti banyak sekali nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat kita harus melebur internalisasi dengan itu biar kita bisa jadi satu masyarakat sama masyarakat yang kita bina kayak gitu. Tuh nih. Nah, udah ya. Berarti buat catatan juga untuk para sobat diklat. Jadi kalau jadi penyuluh tuh sebenarnya juga nggak gampang loh ya, gitu Ya, kan. Nanti dikira tantangannya gampang nih jadi penyuluh gitu kan, cuma ketemu masyarakat atau ya, dikiranya ada cuma itu tadi, ya, tapi itu tadi ternyata butuh skill nih. Selain pendekatan kita butuh apa ya? Skill komunikasi ya yang baik benar juga benar benar dengan para benar. stakeholder atau pemangku kepentingan dari level desa sampai mungkin Mm-mm. kabupaten ya. Kalau di sini kan apa wilayahnya kabupaten seperti itu, kemudian manajerial karena tadi emang rasio penyuluh sendiri atau kita yang di lapangan, petugas di lapangan sama masyarakat tentu Masih jauh kurang berbeda ya gitu. betul. Dan yang terakhir yang penting memang untuk apa sosial yang berkaitan Ya, dengan sosial budaya ya karena kita bekerja misalkan di perkotaan sama pedesaan aja udah beda. pasti berbeda Apalagi kondisinya. satu desa dengan desa lain Iya, pun udah berbeda benar lagi benar gitu benar. kan. Jadi itu pun bagi para apa ya sobat diklat yang lagi mengejar nih untuk formasi penyuluh KB ya itu bisa ditingkatkan atau Iya, sebenarnya bisa dipelajari ya Mbak Ayu bisa nanti kalau bisa. sudah di lapangan seperti itu. Ada info 5 menit boleh Mbak? Oke, silakan. Bagi teman-teman Sobat Diklat yang memang bersedia untuk mau daftar CPNS di BKKBN, khususnya memang formasi penyuluh KB, kami dari DPD Ikatan Penyuluh KB Jawa Timur itu sedang mengadakan bimbel. Nah, Wow, bimbingan iya belajar nih. buat calon ASN untuk formasi penyuluh KB nih. Nah, Jadi nanti
silakan dicari aja Instagramnya DPD BKKBN, DPD IPKB Jatim, itu nanti Mm-mm. silakan DM aja di situ. Gimana caranya saya mau daftar? Nanti insya Allah akan dikirimkan linknya lewat sana gitu. Wah, menarik nih, menarik. Apalagi Gratis, ya gratis gratis ya. ya. Dan itu khusus yang penyuluh KB ya, karena kan nggak mungkin kita Iya, mengajarin formasi lain di luar BKKBN gitu, nggak iya. mungkin. Nah, terima kasih nih tipsnya. Bagi teman-teman mungkin nanti bisa dicatat tadi Instagramnya apa. Ya. Nah, Mbak Ayu, nih tadi kan sekarang tadi kan ke sini dalam rangka ini ya. Kita ada sebenarnya kita juga dari UPT memfasilitasi Pusdiklat untuk Mm-mm. melaksanakan kegiatan AKPK gitu kan, Iya, analisis kebutuhan pengembangan untuk kompetensi. Nah, kalau ini saya mau tanya pendapat Mbak Ayu dulu nih. Apa menurut Mbak Ayu sendiri nih? Tadi kan sudah dijelaskan potensi secara apa ya? Potensi secara umum yang harus mm-mm. dimiliki oleh penyuluh KB gitu. Nah, menurut Mbak Ayu sendiri atau potensi penyuluh KB sendiri yang sudah ada di apa? Di daerah-daerah khususnya Jember atau pada umumnya kita nyebutnya kita Jawa Timur dulu lah. Iya. Itu untuk apa ya? Mengatasi, menyukseskan program Bangga Kencana itu seperti apa gitu. Apa Oh, sudah cukupkah atau apa yang perlu ditingkatkan nih menurut Mbak Ayu? oke. Kalau memang tadi memang kaitannya dengan Mm-mm. menganalisa kompetensi ya, Mbak ya. Jadi memang eh, sebagai manusia dasarnya itu memang jangan cepat puas gitu kan, Baik. jangan cepat puas dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Apalagi perkembangan zaman tuntutannya, tantangannya makin macam-macam gitu. Untuk saya pribadi, misalnya kita katakan itu wilayah Kabupaten Jember gitu ya, Mm-mm. penyuluh-penyuluh yang di Kabupaten Jember. Menurut saya tetap perlu peningkatan-peningkatan, misal gitu. Dulu kan kayak sosial media belum terlalu booming seperti Mm-mm. zaman sekarang ya, yang mana kita kalau dikit-dikit sekarang kita memanfaatkan Instagram atau mungkin TikTok dan lain sebagainya itu lebih luas menjangkau masyarakatnya. Dan kompetensi-kompetensi seperti itu, digitalisasi dan lain sebagainya itu harus sudah dimiliki oleh penyuluh perorangan Nah, gitu. ya. Perorangan ya, karena kalau misalnya kita hanya Mengandalkan yang mengandalkan balai gitu dan lain sebagainya, siapa siapa tahu yang ngerjakan bukan penyuluhnya gitu. Nah, maksudnya ya kita seperti itu saja gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kompetensi itu harus tetap ditingkatkan, selalu dicari kira-kira kurangnya di bagian mana, itu juga harus dilaksanakan. Yang kedua, kalau kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas, Jawa Timur misalnya, terkait kompetensi atau peningkatan pelatihan itu juga tetap harus diperlukan karena apa? Kalau kita mau membuat pelatihan A ternyata itu nggak terlalu dibutuhkan sama penyuluh sejatim ya, itu kan juga kalau bahasa kitanya muspro ya Mbak ya, ya, jadi memang lagi-lagi balik ke kami di IPKB itu juga kemarin sudah mencoba menyebar seperti link atau survei dan sebagainya, kira-kira penyuluh sejatim nih butuh butuhnya apa? minatnya pelatihannya di Ya, bidang apa, dan itu masih berjalan sampai sekarang sih Mbak. Mungkin kalau itu nanti sudah selesai pengisiannya sampai batas waktu yang sudah kita tentukan dianalisa, itu bisa dilihat nih kurangnya atau minatnya penyuluh se-Jawa Timur itu ternyata di bidang apa? Apakah media ataukah analisa data mungkin, ya, karena sekarang sedikit-sedikit Linsek itu aplikasi sudah juga minta ya. datanya ke sini, Mbak. Karena kan sudah tahu amanat dari Perpres itu BKKBN diminta untuk menyediakan data KRS dan lain sebagainya. Jadi memang Linsek itu sudah, Mbak, data ini minta, Mbak, data ini ada kan, data per desa dan sebagainya. Itu kalau kita tidak di penyuluhnya tidak diberikan kemampuan paling tidak analisa data sederhana gitu, sudah deskripsi statistik aja. Maksudnya nggak usah yang susah-susah. Itu kan susah gitu Ya, nanti Mbak kalau nggak bisa menjawab kebutuhan itu. Untuk apa data kita kumpulkan berjuta-juta, beratus-ratus, tapi nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa diakses, itu juga kasihan yang sudah mengumpulkan benar-benar gitu. Apalagi kalau hanya ngasih data agregat tanpa bermakna, itu kan juga susah, nggak bisa langsung aplikabel terhadap suatu program atau kebijakan dan lain sebagainya. Makanya kompetensi buat analisa data itu menurut saya perlu penyuluh-penyuluh ya, itu. Maksudnya untuk tingkatan yang lebih ini ya Mbak ya, karena kan di Jatim itu ibaratnya kita tuh provinsi penyangga ya ya, Mbak Bapak Ibu betul. semuanya. Jadi kalau kayak pelayanan 1 juta akseptor dan lain sebagainya, Jatim, Jabar, Jateng itu sudah kalau meleset sedikit dari target sudah pasti sudah dieval setiap seperti kayak gitu, karena memang kita adalah provinsi penyangga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi memang diharapkan ya itulah kita punya kemampuan yang ya
harus lebih tinggi lah ibaratnya seperti itu untuk menghadapi kebutuhan zaman ini gitu Mbak. Selain itu Mbak Ayu tadi selain apa yang berkaitan dengan kompetensi digital, kemudian atau untuk mungkin pengembangan media KIE ya Iya tadi yang betul dimaksud, media KIE. kemudian apa ada tentang analisis data. Kalau Mbak Ayu lihat dari posisi yang pertama nih bisa dilihat kita lihat dari apa ya hasil capaian mungkin. Nah kalau dilihat dari hasil capaian apa nih yang mungkin perlu didukung oleh Hmm. BKKBN dalam hal ini mungkin bisa di tim Litbang ya untuk penyuluh KB. Kemudian kalau kita lihat juga nih tadi menarik juga bahwa teman-teman di PKB sudah membuat survei ya Iya. ternyata. Nah, kalau ada nggak spill-spill sedikit nih hasilnya seperti apa, mengarah kemana seperti Oke, itu? mungkin belum mengarahnya ya Mbak. Kalau mengarahnya kan harus kita lihat nih Ya, sekarang sudah berapa yang ngisi. Mungkin itu macam-macam pelatihan yang kita iniin aja, yang kita apa namanya macam-macam pelatihan. Opsinya yang kita floor, yang kita share di survei itu. Yang satu media. Karena tadi udah di-mention ya. karena zaman sekarang penting banget itu pengembangan model KIE dan media dan lain sebagainya itu. Yang kedua itu tentang pengembangan program. Jadi inovasi-inovasi terkait program itu juga kami rencana melatih bagaimana program itu apa ya dibungkus atau di cover dengan sesuatu yang menarik, ya dikemas dengan sesuatu yang menarik dan itu menarik dukungan dari berbagai pihak gitu. Selain sasaran tapi juga pihak pendukung yang lainnya, mungkin Linsek, Muspika kalau di tingkat kecamatan atau Bapak Kades, Ibu Kades di tingkat TPS desa dan lain sebagainya. Habis gitu saya lupa ada berapa banyak, tapi yang pasti juga yang terakhir itu dua yang terakhir juga penting untuk peningkatan kompetensi keilmuan. Jadi Wah, kami juga meminta mengelis gitu ya siapa-siapa yang minat untuk lanjut sekolah, oh, habis itu kepenulisan, karya ilmiah dan lain sebagainya dan iya, itu dua itu memang Mbak. Yang memang itu juga kita apa ya? didorong Kita ya. kita dorong karena memang penyuluh tuh masih sedikit yang lanjut sekolah gitu Mbak. Penyuluh tuh belum banyak yang lanjut sekolah, apalagi misalnya eh, yang tugas belajar gitu masih sedikit. Kalau izin belajar masih banyak gitu. Tapi memang ini yang kemarin waktu kita juga sowan ke Jakarta ada sempat mampir di Lilap ya, di yang memang mengurusi lini lapangan di BKKBN. Bagaimana caranya memotivasi penyuluh yang lain untuk mau belajar lagi seperti itu. Makanya kemarin kita sisipkan dua itu, yang minat untuk sekolah lanjut, yang minat untuk mencari Penulisan ya. beasiswa dan Oke. juga karya tulis Ya. ilmiah itu. Memang karena itu global ya Iya, nantinya maksudnya benar. manfaatnya juga Benar, bisa benar, bisa benar. Jadi dirasakan memang sudah oleh. harus sering-sering membaca Ya. hasil penelitian gitulah zaman sekarang gitu, Nah, Mbak sebenarnya Novi. juga penyuluh KBI ini basis datanya banyak Iya, gitu. Makanya betul, bisa betul, betul, diolah betul. sebenarnya dalam berbagai bentuk yang bisa memanfaatkan halayak Iya, masyarakat yang lebih luas itu gitu. malah memang langsung wilayah kita gitu Iya, ibaratnya kan kita paham sekali iya, gitu. Mau kualitatif pun kita paham sekali dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau penyuluh punya kemampuan itu, iya apapun yang ada bagus di sekali. lapangan sudah bisa dibahasakan menjadi bahasa penelitian atau program dan lain sebagainya kayak gitu, Mbak Oke. Novi. Nah, kalau tadi nih kita kan udah mengikuti pengisian juga kuesioner dari Mm-mm. pusat gitu. Menurut Mbak Ayu sendiri, bagaimana survei yang sudah diadakan oleh pusat itu, kemudian apa ya, apa dampak yang Hmm. diharapkan atau dari survei yang tadi itu apa yang diharapkan untuk bisa meningkatkan kompetensi dari penyuluh sendiri nih? Mungkin yang pertama masukan ya Mbak ya. Mungkin pertama masukan. Jadi sebelum sebelum link survei itu di-share atau dibagi kepada para penyuluh atau siapapun yang akan mengisi, eh, sepertinya ada beberapa tadi teman-teman juga yang agak berisik-berisik dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah yang kurang dipahami gitu Mbak. Oke. Mungkin sangat tidak familiar di kehidupan penyuluh. Tapi mungkin kalau teman-teman yang ada maksudnya di level provinsi atau pusat itu Pusat ya. mungkin biasa dengan mendengar mungkin sistem merit Ya. atau apa tadi akuntansi apa ya tadi lupa saya dan lain sebagainya itu beberapa kasakusuk gitu di belakang. Jadi Ya, paling biar tidak sebelum semakin pengisian itu agar maksud dari isi pertanyaan survei itu sampai ke pengisi, mungkin awalnya tuh diceritakan outline-nya aja Bapak Ibu. Jadi misalnya outline bagian A, bagian organisasi, yang bagian B, bagian kemampuan, ya. bagian C. Nah, seperti itunya yang mungkin sebelumnya besok untuk lapangan lain lanjut ke wilayah-wilayah lainnya bisa ada kayak prolognya Ya. gitu sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya secara garis besar yang saya lihat tadi memang untuk
bagaimana mau menjadikan BKKBN jadi instansi atau institusi yang jadi tempat belajar bersama bagi Benar. penyuluhnya, bagi apa insan di bawahnya gitu ya, nggak mesti Pegawai penyuluh. di Jadi karena dalamnya. tadi kan ada non PKB dan sebagainya, tapi memang karena sangat banyak aspeknya, jadi mungkin teman-teman penyuluh hanya familiar dengan part A, B, C mungkin, yang D, E, F-nya kurang gitu dan lain sebagainya. Tapi menurut saya secara garis besar itu kalau memang dikerjakan atau memang dirasakan oleh yang mengisikan itu dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, diisikan dengan sesuai kebutuhannya, saya rasa bisa membantu memberikan input nanti Ya. informasi bagi peningkatan kualitas instansi kita di BKKBN khususnya, dan ya semoga lancar lah semuanya sampai analisanya ke belakang dan lain sebagainya gitu. Kalau nggak salah tadi pakai itu ya, sama bantuan BRIN juga ya Mbak ya Iya. untuk menganalisanya gitu. Memang apa sepertinya konsep AKPK yang hari ini kita lakukan memang berbeda ya Mbak Ayu. Kalau dulu Hmm, kan kita fokus juga untuk ke penyuluh gitu. Kalau yang dari UPT ke penyuluh ya. Tapi mm-mm. kalau sekarang dari pusat langsung mungkin jadi Iya, menyeluruh iya seluruh benar untuk seluruh, seluruh iya, internal BKKBN begitu. iya, Jadi itu tadi mungkin ada beberapa apa istilah yang iya, kurang dimengerti iya oleh betul. oleh yang Kayak tadi mengisi gitu. mungkin kalau beberapa kita ada yang sudah pernah dengar, tapi Hmm. mungkin yang senior-senior, Mbak, sistem merit apa? Nah, seperti kan kayaknya sepertinya harus ada prolognya di Ya. depan gitu, atau outline lah, outline pergerakan survei itu akan membawa kita menjawab perihal-perihal apa saja. Nah, jadi kayak udah dapat gambaran gitu. Oh, nanti saya akan memberikan jawaban di bagian ini Oke. gitu. Mbak, masukannya mungkin itu aja. Oke, ini yang terakhir mungkin Mbak Ayu karena waktu kita juga sudah ini apa dibatasi ya. Kalau ngobrol tuh nggak kerasa Iya, ya Mbak ya. betul. Kita Padahal kira udah kalau mau 40 mulai menit aja waktunya gitu. berapa? 45 menit. 45 menit tuh lama loh. Tapi kalau udah ngobrol ternyata cepet-cepet aja. Iya, ya, berasa 5 menit aja gitu. Nah, ini penutup nih Mbak Ayu, mungkin harapannya bagi instansi dan juga oh ya nih sekarang kan lagi hari kontrasepsi ya, Oh iya dunia juga betul. silahkan mempromosikan apa layanan Ya, serentak ya. ya. Jadi tadi yang pertama silahkan nih apa harapannya bagi instansi dan kemudian juga eh, apa promosikan nih untuk pelayanan serentak hari kontrasepsi. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ini segmen terakhir dari saya, teman-teman Sobat Diklat. Jadi memang bulan ini kita bertepatan dengan peringatan World Contraception Day ya, Iya, kalau nggak betul. salah Hari Kontrasepsi Sepsi dunia. Sedunia. Nah, itu juga biasanya kami sebagai instansi yang memang mengurusi apa ya perencanaan keluarga, termasuk pengaturan jarak kehamilan, kelahiran dan lain sebagainya. Kami juga membuka layanan, dan layanan ini bisa diakses sampai di tingkat desa kepada seluruh pasangan usia subur se-Indonesia yang memang sudah berkeinginan untuk memilih kontrasepsinya, mengatur kehamilan berikutnya dan sebagainya, mau apa, silakan datangi fasilitas kesehatan terdekat ya yang ada di desa masing-masing, boleh pustu, polindes atau langsung puskesmas, dan di sana langsung daftar ke KIA gitu ya atau ke Poli KB, tergantung beda-beda, dan itu nanti akan ada pelayanan dari tanggal 10 sampai 20 September ini, dan itu free dan gratis. Jadi bisa diperoleh apa aja, implan, IUD, suntik maupun pil, dan kondom juga bisa. Dan mungkin beberapa wilayah di kabupaten kota juga melakukan MOW, Bakti Ah ya, Sosial bakti Medis sosial ya. Operasi pria maupun wanita, Wanita. dan itu juga silakan dicari infonya di kabupaten masing-masing dan daftarkan kalau memang ibu bapak semuanya membutuhkan itu. Mungkin Oke. sekian Mbak dari Ya, kami. terima kasih Ya, Mbak Ayu sama-sama. kehadirannya. Jadi jangan lupa itu infonya ada Hari Kontrasepsi Sedunia, pelayanan serentak. Silahkan datang ke pelayanan kesehatan terdekat gratis gitu Iya, ya. oke. Untuk Eh, konsultasi ya, ke Balai KB dulu nggak nah apa. itu juga datangi Balai KB ya Iya, terbuka ya Mbak iya. Ayu sebenarnya. Oke Mbak Ayu, terima kasih kehadirannya. Sekian dulu tayangan perdana podcast ini. Silahkan isi kolom komentar untuk saran dan masukan bagi UPT Balai Diklat KKB Jember. Oke. Ya, terus apalagi ya, mungkin juga jangan lupa kunjungi kami, ya kami terbuka. Balai penyuluhan pun Iya, juga terbuka. betul. Kalau kalian semua merasa membutuhkan kami ada di sini gitu ya. Oke, sekian dulu dari kami berdua. Saya Novi dan Saya Mbak Ayu. Ayu. Undur diri dulu dari podcast perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh.